Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. ثم وصل إلى ذكرنا كل شيء ثم في شيء أساسينا وما تفسد شيء سيدنا ثم وصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Oke, sambil lalu menunggu tilmidah ini, silakan buka kitabnya. Sekarang kita nyampe ke Ghazwatu Uhudin, yaitu halaman 20, tentang Ghazwatu Uhudin. Yaitu perang Uhud. Oke, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ghazwatu Uhudin, khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruju'ul munafiqin, amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafatihi. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Mungkin yang kita kenal di zaman Rasulullah, perang yang begitu terkenal itu dua ya. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Khurujur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Nabi, keluarnya Rasul. Ruju'ul munafiqina, kembalinya orang-orang munafik. Ruju'ul munafiqina, kembalinya orang-orang munafik. Amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafatihi. Perintah Nabi dan akibat melanggarnya. Perintah Nabi dan akibat melanggarnya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Ini tilmidah kok. Oh, ini sudah. Khurajat Quraisyun li muharabatil muslimin wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waqti Badrin. Khurajat, keluar, Quraisyun, siapa kafir Quraisy, keluar siapa kafir Quraisy, li muharabatil muslimin, untuk memerangi orang-orang muslim, untuk memerangi muslimin. Kenapa sih kafir Quraisy ini ingin memerangi? Wa akhdhi tha'ri man qutila minhum, dan balas dendamnya orang, dan balas dendam orang qutila minhum, yang mereka bunuh. Yang mereka bunuh. Jadi kenapa kok fi waqti Badrin, di perang Badar gitu. Saya kemarin mengajarkan tentang perang Badar ya. Sekarang perang Uhud. Yang mana Uhud ini, alasan kenapa kok kafir Quraisy ingin berperang dengan Rasul di perang Uhud,
karena mereka ingin membalaskan dendam kekalahan di perang Badar. Ini sangat plot twist sekali ya. Kemarin saya jelaskan Badar gitu dan sekarang Uhud gitu, yang mana ini saling nyambung. Ketika di perang Badar kita tahu kalau perang itu perang yang masih awal-awal pertama kali umat Islam berperang, di mana masih belum terlalu tahu caranya berperang, masih belum punya pasukan yang kuat gitu. Pokoknya sebagai pasukan yang lemah, makanya kan masih dibantu sama Allah dengan para malaikatnya. Sedangkan di perang Uhud ini, kita akan mengetahui perang ini perang yang begitu dahsyat dan bahkan perang yang ketika umat Islam sudah benar-benar siap untuk berperang gitu. Ketika bala tentara sudah siap, pasukannya sudah siap semua. Inilah perang Uhud. Wa kana adaduhum ma'aman halafahum thalathati alafi rajulin. Wa kana dan ada adaduhum jumlah mereka kafir Quraisy. Jumlah mereka ma'aman halafuh fahum. Dengan orang yang bersumpah. Bersumpah untuk mengikuti perang ya. Itu sebanyak thalathata alafi rajulin. 3.000 laki-laki. Jadi dari pasukan kafir Quraisy itu ada 3.000 orang. Punya bala dan tentara sebanyak 3.000. Fakharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin. Fakharaja dan keluar ilaihim ke mereka. Fakharaja dan keluar ilaihim ke mereka ar-rasul, siapa rasul? Wa ma'ahu dan bersamanya al-furajulin. Wa ma'ahu dan bersamanya al-furajulin 1.000 laki-laki. Ini timpang juga ya. Cuman timpangnya 1:3. Ya. Cuman meskipun pasukannya Nabi 1.000 orang, itu pasukan yang memang siap untuk berperang. Artinya dari segi pemanahnya, segi kavalerinya, semuanya sudah siap. Wa raja'a anhu fit tariqi Abdullah bin Ubay bi 300. Wa raja'a dan kembali Wa raja'a anhu dan kembali fit tariqi di jalan Abdullah bin Ubay, siapa Abdullah bin Ubay? Bi 300 dengan 300. Bi 300 dengan 300 min ashabihil munafikina, dari sahabat-sahabat yang munafik. Sahabat-sahabat yang munafik adalah sahabat-sahabat yang memberontak. Sahabat-sahabat Nabi yang munafik. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin. Dan ketika sampai siapa Nabi? Sampai Jabal Uhudin, di perang di Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Kita sebut gunung lah. Jadi kenapa kok namanya perang Uhud? Karena ya ada perangnya terjadi di sebuah gunung namanya Gunung Uhud. Bukan pas di gunungnya ya, di sekitar gunungnya. Ketika nyampe di Gunung Uhud, amara khamsina rajulan minar rummati. Amara memerintah. Ini Rasulullah itu selain sebagai pemimpin dalam perang Uhud, beliau juga sebagai ahli strategi dalam perang Uhud. Dan asal kalian tahu, ahli strategi itu ya adalah orang yang punya sangat pengaruh besar dalam sebuah peperangan.
di mana semakin bagus strateginya ya semakin kuat meskipun eh, apa namanya? Meskipun bala tentaranya bisa dikatakan kalah, tapi dengan strategi yang bagus itu bisa memenangkan peperangan. Ya ada beberapa perang yang pemimpinnya itu sekaligus sebagai ahli strateginya. Contohnya dalam perang Uhud, Rasul Nabi eh, beliau itu selain sebagai pemimpin perang juga sebagai ahli strategi gitu ya. Hmm. Dan ketika ahli strategi atau pemimpin itu turun ke ke medan perang, itu sudah menunjukkan pasukannya lemah. Biasanya gitu kalau perang. Memerintah 50 orang minar rummati dari pemanah. Bitakhassuni dengan bertahan. Bitakhassuni dengan bertahan fil jabali di gunung. Rummat. Rummat itu artinya pemanah. Dari romin. Romin itu artinya pelempar. Pelempar anak panah. Wa qala lahum, dan Nabi berkata, la tatsrukul jabala sawaun antasorna am kusirna. La tatsrukul jabala, jangan tinggalkan gunung. Sawaun atansurna am kusirna. Meskipun menang atau kalah, jangan tinggalkan gunung. Kenapa? Karena seorang pemanah itu biasanya kan berada di tempat yang paling tinggi. Karena jarak mereka itu kan lumayan jauh gitu. Ya kenapa kok Nabi termasuk orang yang suka memanah gitu. Ya karena memang di masa itu kebutuhan untuk perang itu panah. Hmm. Karena seorang pemanah itu bisa targeting dari jauh gitu. Beda dengan seorang pemegang pedang atau pemegang tombak. Hmm. Memang diperuntukkan untuk tempat-tempat yang jauh. Kalau sekarang kan ada senjata sudah. Tsumma bada'al qitalu bainal fariqaini. Kemudian mulai apa perang bainal fariqaini antara dua kelompok. Fanhazamal musyrikuna. Lalu kocar-kacir siapa orang-orang musyrik. Jadi di fase pertama perang, orang-orang Islam itu menang di perang Uhud. Tapi menangnya bukan menang yang telak. Chance untuk menang, kemungkinan untuk menang itu lebih besar. Wa kadhan nasru yakunu lil muslimina. Wa kadhan nasru, dan hampir an-nasru apa menang yakunu lil muslimina yang ada untuk orang-orang muslim. Ketika orang-orang muslim hampir menang tapi belum menang, hampir menang. Laula annal mutahassinina, laula jika tidak, jika tidak annal mutahassinina, bahwa
para penjaga penjaga atau para pasukan bertahan yang mana itu ada di gunung, para pemanah itu khalafu amrul rasuli, melanggar perintah Nabi. Khalafu amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Nabi. Kenapa kok mereka melanggar perintah Nabi? Watarakul jabala, dan meninggalkan gunung, wastaghalu bin nahbi wassalbi, dan meninggalkan gunung, wastaghalu bin nahbi wassalbi, dan sibuk dengan rampasan perang. Hinama ra'awun tisoral muslimin, hinama ketika melihat kepada kemenangan orang-orang muslim. Padahal belum menang gitu. Cuman ngelihat orang-orang musyrik yang kocar-kacir dan orang Islam ada kemungkinan besar menang gitu. Sehingga para pemanah yang ada di belakang, yang ada di Bukit Uhud, mereka yang harusnya sebagai pasukan bertahan, mereka pergi ke medan perang, pergi ke depan untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal sama Nabi nggak boleh gitu, jangan beranjak, mau menang atau kalah, namanya pasukan bertahan di belakang jangan maju gitu. Ini. Falamma ra'a Khalid bin Walid, ketika melihat siapa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini salah satu kafir Quraisy. Khalid bin Walid ketika melihat salah satu panglima perang di perang Uhud itu, tapi dari musuhnya, dari kafir Quraisy. Ketika Khalid bin Walid melihat al-jabala, ke gunung, khalian minar rummah, sepi dari pemanah atau kosong dari pemanah. Hamala 'alal muslimina min khalfihim hamlatan syadidatan. Hamala, menyerbu, 'alal muslimina, kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang muslim, menyerbu, min khalfihim, dari belakang. Min khalfihim, dari belakang, hamlatan syadidatan, dengan serbuan yang dahsyat. Dengan serbuan yang dahsyat. Hatta hazama aktsaruhum, hatta hazama, sampai kocar kacir, aktsaruhum, kebanyakan mereka, banyak dari mereka, yakni orang-orang muslim. Ini perang Uhud ya. Perang yang terjadi gara-gara, apakah endingnya menang atau kalah, nanti ada di selanjutnya ya. Jadi perang Uhud adalah perang yang secara angka mungkin umat Islam kalah, karena bandingannya 1:3. 1.000 orang banding 3.000 orang. Tapi umat Islam bisa menang atau Nabi bisa menang, bukan bisa menang, ada chance menang lebih besar karena strategi Nabi yang meletakkan para pemanah di Bukit Uhud atau di Gunung Uhud. Namun ketika para pemanah ini
pergi gitu, ke medan perang karena melihat kayaknya perangnya bakalan menang gitu. Sehingga mereka pergi untuk mengambil rampasan-rampasan perang. Lalu seketika itu Khalid bin Walid sebagai panglima dari musuh dari kafir Quraisy melihat itu lalu menyerbu Nabi dari belakang. Dan pada akhirnya umat muslim ya kocar kacir. Hmm. Dan ini perang yang eh, bahkan di perang Uhud ini meninggalnya atau wafatnya paman Nabi yaitu Hamzah, sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini lumayan panjang ya. Berapa ini masih sahabat. Wah. Hmm. Eh, kalau dalam perang ya sebenarnya kenapa kok dalam Islam atau dalam dulu di masa Nabi itu Nabi sering berperang. Bahkan di perang Uhud ini adalah momen di mana Nabi pertama kali dan bahkan satu-satunya beliau membunuh orang. Ya, Nabi itu bukan seumur hidupnya tidak pernah membunuh, sekalipun tidak, even di perang pun tidak pernah membunuh. Cuman karena di perang Uhud di keadaan terdesak sehingga umat Nabi harus membunuh. Dan seorang pemimpin, seorang ketua dalam peperangan, seorang pemimpin peperangan, sekaligus seorang ahli strategi dalam peperangan gitu. Itu sebenarnya tidak boleh beranjak dari tempatnya. Mereka mengawasi dari jauh gitu. Itu pemimpin. Biasanya raja. Cuman kalau di perang Uhud ini nabi. Kalau sudah pemimpin itu turun ke medan perang, maka kemungkinan menangnya itu akan semakin kecil kemungkinan menang karena pemimpinnya sudah turun sehingga gak ada yang ngatur gitu. Kamu kalau eh, mungkin ada yang tahu gitu kalau kamu nonton One Piece ketika perang antara Shirohige dan Angkatan Laut gitu, kamu akan menyaksikan di mana seorang pemimpin perang yaitu Shirohige dan Sengoku sebagai pemimpin di Angkatan Laut itu tidak turun sama sekali di medan perang awal-awal gitu. Se-OP-OP-nya mereka, sekuat-kuatnya mereka, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Karena mereka pemimpin sekaligus ahli strategi. Sama kayak Nabi di sini di perang Uhud. Makanya kenapa kok dari Shirohige, seorang Yonko yang begitu kuat, mereka kalah gitu, dari Angkatan Laut. Karena Shirohige turun duluan. Gara-gara disulut itu tonton sendirilah, kalian mungkin tahu. Sehingga pasukannya kocar kacir sehingga mengakibatkan kekalahan. Kemarin yang perang Badar saya agak menyinggung, bukan menyinggung ya, lumayan banyak bercerita tentang perang Baratayuda atau perang Kurukshetra di kitab epik Mahabharata. Perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Ya. Eh, sebenarnya cerita dalam Hindu ini ya, cerita dalam Hindu yang paling terkenal
Yang pertama itu epik Mahabharata, perang itu. Ada juga kisahnya Radha dan Krishna, ada juga kisahnya Ramayana. Di epik Mahabharata, yaitu di perang Baratayuda atau perang Kurukshetra ini, perang antara Pandawa dan Kurawa, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin itu terjadi di masanya Sri Krishna. FYI mungkin kayaknya tahu semua ya. Krishna itu adalah, dia itu awatara atau titisan Dewa Vishnu yang ke-8. Sri Krishna. Makanya kenapa kok tubuhnya biru? Sebenarnya bukan biru, lebih ke gelap gitu. Gelap. Cuman gara-gara di kartun digambarkan biru gitu, makanya tergambarnya jadi biru. Krishna itu adalah titisan Dewa Vishnu dalam umat Hindu, yaitu titisan yang ke-8. Jadi kalau kepercayaan orang Hindu, Dewa Vishnu, dewa yang memelihara alam semesta, itu akan turun ke bumi dalam wujud manusia atau bahasanya inkarnasi. Dia akan menitis ke manusia sebanyak 10 kali. Krishna itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah, kalau kamu tahu agama Buddha, nah Siddhartha Gautama itu kayak pedomannya atau panutannya. Baru yang ke-10 adalah Pangeran Kalki yang akan datang pada akhir zaman. Sebenarnya dalam agama ya, agama itu kalau di Islam itu ada agama samawi, yaitu agama Nasrani atau Kristen dan Yahudi. Jadi Islam, Yahudi dan Nasrani atau Kristen itu memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah. Cuman kitabnya berbeda dan nabinya berbeda gitu. Dan kalau ditanya sebenarnya tujuan agama Islam itu apa sih? Kita itu sebagai orang Muslim itu apa sih? Tujuan kita hidup itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini klise banget ya. Atau kalau dalam bahasa Sufi itu makrifat. Makrifat itu mengenal Allah. Atau kalau dalam bahasa orang Buddha itu adalah mencapai nirwana. Atau kalau bahasa dalam orang Hindu itu adalah mencapai moksa. Moksa itu adalah tujuan akhir dari kehidupan ini. Makanya mereka mempercayai tentang reinkarnasi. Reinkarnasi untuk apa? Jiwa mereka pergi ketika sudah mencapai moksa, tujuan akhir. Mereka tidak akan bereinkarnasi lagi. Itu orang Hindu. Mungkin kalau kisahnya Krishna itu lumayan famous ya, lumayan populer lah. Yang kita tahu pas kecil, ya itu memang ada kitabnya ya. Ada kitabnya. Krishna itu dia adalah guru dari Arjuna, yaitu salah satu Pandawa. Makanya ada kitab kitabnya orang Hindu namanya kitabnya itu Bhagavad Gita. Kitab di mana Sri Krishna atau kata-kata atau dauh-dauhnya Sri Krishna kepada Arjuna. Ada kitabnya itu. Nah, sebelum Krishna, mungkin kalau kalian tidak sadar, ini bahkan ada di kartunnya, dan dia bercerita gitu tentang masa lalunya. Sebelum Dewa Vishnu itu berinkarnasi atau menitis ke Sri Krishna, Dewa Vishnu itu menitis ke, yaitu awatara ke-7, yaitu namanya Sri Rama. Dalam kisahnya namanya Ramayana. Rama yang artinya namanya orang, Prabu Rama, Ayana yang artinya perjalanan, yaitu perjalanannya Rama.
Biasanya dikenal dengan kisah Ramayana. Kalau di epik Mahabharata itu ceritanya tentang perang saudara, sedangkan di Ramayana ini genrenya lebih ke romance, ke romantis gitu. Dan makanya kan ada yang bilang ketika Shakespeare punya Romeo and Juliet gitu, atau Arab punya Laila Majnun, kita itu punya Rama dan Sinta. Dan ini ada peperangannya juga ya, yaitu peperangan antara kerajaan Ayodhya dan kerajaan Alengka, kerajaan raksasa. Jadi ada salah seorang raja, namanya rajanya itu Raja Dasarata. Kalau dalam wayangnya itu, dalam Jawanya itu nama rajanya itu Prabu Dasarata. Prabu Dasarata ini dia memiliki 3 anak laki-laki. Anak pertama bernama Rama, yang kedua bernama Laksmana atau Lesmana, yang ketiga bernama Barata. Dari 3 permaisuri yang berbeda. Ketika di kerajaan apa lupa saya, kerajaannya Dewi Sinta, raja di sana mengadakan sayembara, siapa yang bisa menarik busur ini, menarik panah dari busur ini, maka dia akan kunikahkan dengan anakku yang bernama Sinta. Dari banyak orang mencoba, tak ada satupun yang bisa, dan pada akhirnya ada seorang laki-laki dari kerajaan Ayodhya yang bernama Rama. Dia bisa menarik busur itu sampai panahnya patah jadi 2. Saking hebatnya Rama. Dan pada akhirnya Rama dan Sinta itu dinikahkan dan mereka hidup bersama di kerajaan Ayodhya. Cerita nggak sampai di situ. Ketika hendak pulang ke Ayodhya, Prabu Dasarata ini dia sakit dan kemungkinan meninggalnya sudah dekat. Akhirnya Prabu Dasarata menyuruh Rama untuk menjadi putra mahkota atau raja selanjutnya di kerajaan Ayodhya. Ternyata ketika ini agak ngenes ya hidupnya Rama. Ketika Rama mau diangkat gitu, ada salah satu permaisuri yaitu Dewi Kaikeyi namanya, salah satu permaisurinya Prabu Dasarata. Dia tidak terima Rama diangkat menjadi raja gitu. Dia maunya anaknya yang menjadi raja. Karena seorang raja di sana dia pernah punya janji kepada Dewi Kaikeyi untuk mengabulkan satu permintaannya. Akhirnya Dewi Kaikeyi meminta anaknya yang bernama Barata, adik dari Rama, itu untuk dijadikan raja, dan Rama itu diasingkan selama 13 tahun ke hutan. Nama hutannya itu lupa saya. Hutan Dandaka. Akhirnya dengan segala hormat Rama mengikuti titah ayahnya. Akhirnya Rama diasingkan ke hutan Dandaka. Dan awalnya Rama itu tidak mau mengajak Sinta. Biarlah Sinta hidup di Ayodhya. Tapi dengan paksaan, akhirnya Sinta itu mengikuti Rama. Dan salah satu adiknya yang bernama Laksmana. Nah, menjelajahlah di hutan Dandaka. Mereka ketemu salah satu resi. Resi itu guru ya, istilahnya kalau dalam umat Hindu namanya resi. Ada Maharsi, guru besar. Ada salah satu iblis yang naksir ke Rama. Rama ini kan keren ya. Dia pemanah yang hebat, dia kuat, OP banget gitu. Dan dia
titisan dari Dewa Wisnu. Kuat banget. Dia eh, jatuh cinta kepada Rama. Ada salah satu iblis, saya lupa iblis namanya siapa, dan sering mengganggu Rama, dan pada akhirnya iblis itu dibunuh. Dan ternyata si iblis ini, dia itu punya saudara. Dia adalah raksasa dari kerajaan Alengka, yaitu yang bernama Prabu Rahwana, raja dari kerajaan Alengka. Akhirnya si iblis ini sebelum dibunuh, dia bilang ke Rahwana gitu. Kalau ada wanita cantik yang bernama Sinta dan mungkin kau akan jatuh cinta kepadanya. Gitu. Dan ketika si iblis ini dibunuh oleh Rama, Rahwana itu tidak terima. Akhirnya diam-diam ketika pergi ke hutan Dandaka dan pertama kali bertemu dengan Sinta, dia jatuh cinta dan dijemputlah dan diculiklah Sinta, dibawa dengan kereta Kijang Kencana. Diculik Sinta. Sinta diculik selama 12 tahun ke Alengka. Sebenarnya Rama bisa aja ngejar gitu. Cuman ada beberapa rintangan yang pada akhirnya dia harus pasrah kalau Sinta diculik. Dan dia membiarkan Sinta selama 12 tahun di Alengka untuk mengumpulkan bala tentara untuk berperang dengan kerajaan Alengka. Karena kerajaan Alengka itu adalah kerajaan raksasa yang begitu kuat. Akhirnya selama 12 tahun Rama tidak menjemput Sinta. Ini ya. Rahwana menculik Sinta. Sinta ditaruh di taman yang lebih indah dari surga. Namanya Taman Argasoka. Taman yang lebih indah dari surga katanya. Dan selama 12 tahun ini, Rahwana sekalipun tidak pernah menyentuh Sinta, bahkan menjamahnya. Menyentuh aja tidak pernah gitu. Dia bilang ke Sinta, "Hei Dewi Sinta," gitu. "Kau boleh menyentuhku ketika kau sudah mencintaiku." Gitu. Dia sadar kalau kesucian wanita gitu, atau rasa cinta wanita itu terletak dari kesuciannya. Gitu. Sehingga Rahwana sekalipun selama 12 tahun menyentuh Dewi Sinta tidak pernah. Ketika 12 tahun berlalu, Rama meminta kepada kerajaan Kera untuk membantunya menyerang Alengka. Ketika itu ada salah satu bala tentara anak buahnya Rama dari kerajaan Kera, dan ini sangat overpower juga, namanya itu Hanuman, kera putih. Mungkin lumayan familiar ya namanya, Hanuman. Sebagaimana biasalah dalam peperangan, awalnya Rama mengirim duta, yaitu si kera putih ini. Siapa tadi? Hanuman mengirim ke Alengka untuk membawa Sinta kembali. Hanuman kan gak pernah ngeliat Sinta. Ketika sampai ke kerajaan Alengka, dia diam-diam, bingung nyari Sinta. Karena Rahwana punya istri, yang mana istrinya ini bahkan cantiknya sama kayak Sinta. Akhirnya dia menemukan di Taman Argasoka, taman yang lebih indah dari surga. Dia menemukan Dewi Sinta dan meminta Sinta untuk kembali ke Prabu Rama. Cuman Sinta menolak. Dia bilang harus Rama langsung yang menjemputnya ke sini. Emang kadang gitu ya, agak egois gitu ya.
Akhirnya Hanuman ketika hendak pulang, Hanuman kan kuat ya. Dia bertemu dengan Rahwana, ketemu dengan Rahwana. Gitu. Akhirnya mereka tarung dan Hanuman sempat kabur. Dan buntutnya dia, ekornya dia itu sempat kena api, yang mana api itu sampai bisa memporak-porandakan kerajaan Alengka. Sampai Alengka itu menjadi lautan api. Gitu. Terus akhirnya Rama pergi dengan para pasukannya menyerang Alengka sampai Alengka hancur. Alengka hancur rata gitu, kerajaan raksasa di sana. Sampai dibangunkanlah salah satu digdaya dari kerajaan Alengka, yaitu adiknya Rahwana yang bernama Kumbakarna atau Kumbakarno. Dan membangunkan Kumbakarno itu nggak mudah gitu. Dan para dan orang-orang sepakat kalau Kumbakarna dia adalah orang yang kusuma bangsa, atau dia adalah orang yang benar-benar membela negaranya. Dia dibangunkan sama para prajurit, tidak bisa dibangunkan. Sampai Rahwana sendiri yang membangunkan. Dan membangunkan Kumbakarna itu bukan hal yang mudah. Dia harus ditombak dulu baru bisa bangun. Gitu. Karena dia emang kuat. Ketika Rahwana bilang gitu, Kumbakarna gitu, Rama telah menyerang, kau harus membantuku untuk mempertahankan negara ini. Kau harus membantuku untuk menyerang Rama. Katanya Kumbakarna, hei kakak, kembalikan Sinta gitu. Tapi katanya Rahwana, dia tidak mau. Dia tidak mau mengembalikan Sinta gitu. Akhirnya Kumbakarna itu bergabung dalam perang. Ini ceritanya lumayan keren ya. Ketika Rahwana bilang gitu, Kumbakarna adikku gitu, ayo seranglah Rama gitu. Dia tidak mau. Awalnya dia nggak mau. Kenapa kau tidak mau gitu? Padahal kau setiap hari makan di sini. Sudah aku tak kasih makan tiap hari. Ketika itu Kumbakarna itu memuntahkan seluruh makanannya. Gitu. Memuntahkan seluruh makanan, dia kasih ke Rahwana. Ini makananmu. Aku berperang bukan karena aku bersimpati kepadamu, tapi aku berperang karena aku ingin membela Alengka. Aku membela kerajaanku. Cuman namanya Rama itu titisan Wisnu ya. Tapi meskipun itu Kumbakarna ini lumayan memporak-porandakan pasukannya Rama, meskipun pada akhirnya ia kalah. Dan pada akhirnya kerajaan Alengka itu dikelilingi oleh pasukannya Rama hingga tinggal beberapa prajurit, salah satunya adalah Rahwana. Ini momen terakhir ya. Rahwana itu pengen pamit ke Sinta untuk berperang dengan suaminya Rama. Bilang dia ke Sinta, Sinta gitu, aku ingin pamit, aku ingin berperang dengan suamimu, yaitu Rama gitu. Katanya Sinta, kamu jangan berperang dengan dia gitu. Dia itu sangat kuat, dia itu titisan Wisnu gitu. Dan dia maha pemaaf. Kamu minta maaf aja sama dia, pasti dimaafkan. Selama 12 tahun Prabu Rahwana itu datang hanya sekedar merayu Sinta dan tidak pernah menyentuhnya. Maghrib sudah ya. Sayang sekali ya. Padahal, ya kapan-kapan lagi lah ya. Dan ini FYI ceritanya lumayan sad ending ya. Ya cari sendiri dan baca sendirilah. Oke, cukup ya. Sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.